Halo semua, kembali lagi di Obras, obrolan santai bareng Yunita. BTW di sini aku udah nggak sendirian loh. Di sini ada seseorang yang siapa tahu informasi dari dia bisa berguna banget buat kalian semua yang membutuhkan. Silakan perkenalkan diri muka. Halo, perkenalkan nama saya Penny Rudianti. Saya mahasiswa Universitas 11 Maret jurusan Diploma 3 Usaha Perjalanan Wisata. Kalau boleh tahu sekarang udah semester berapa kah? Sekarang semester 5. Semester 5. Mau tanya deh, alasan kenapa pertama kali bisa ambil jurusan pariwisata ini? Sebenarnya saya tuh dulu minatnya di UI jurusan Ilmu Sejarah, tapi kan kalau dari rumah itu jaraknya terlalu jauh, jadi saya nggak boleh kan. Terus kan untuk daftar di UNS dengan jalur PMDK, dan kalau PMDK itu kan hanya boleh memilih satu jurusan aja. Ya udah saya milih D3 Usaha Perjalanan Wisata karena menurut saya itu menarik. Maksudnya gimana ya, kalau misalnya jurusan pariwisata itu kan belum banyak yang terlalu tahu atau belum banyak familiar, dan juga pulangnya juga lebih banyak gitu. Dan alhamdulillah saya keterima lewat jalur PMDK. Kalau boleh tahu tips sama triknya biar bisa masuk jalur itu tuh gimana PMDK? Kalau PMDK kan itu sebenarnya hampir sama kayak SNM ya, cuman kalau PMDK itu kan untuk program diploma. Jadi ya kalau tips and triknya ya tentu aja kita harus rajin belajar sejak SMA, di mana nanti kita harus meningkatkan nilai rata-rata rapot setiap semester gitu. Jadi kan peluangnya lebih banyak untuk masuk di jalur PMDK gitu, Kak. Terus kalau selama belajar jurusan pariwisata ini ada belajarnya apa aja sih Kak? Kayak kan banyak orang juga bilang kalau belajar kuliah jurusan pariwisata ini kan jalan-jalan terus. Itu tuh benar apa nggak sih? Atau ada hal lain yang harus dikuasain kayak bahasa dan lainnya? Kalau sebenarnya jalan-jalan terus enggak juga sih. Mungkin kalau itu lebih ke praktek ya. Kalau misalnya pariwisata itu matkulnya juga bervariasi. Jadi kayak kalau di prodi aku tuh kayak bervariasi juga. Ada misalnya manajemen usaha perjalanan wisata, ada perencanaan operasional perjalanan wisata, terus bahasa Inggris pemanduan dan perhotelan, ada juga bahasa Cina, terus ada juga bidang mais. Jadi kalau kita tuh kayak lebih menyeluruh, tapi lebih diutamakan di bidang usaha perjalanan wisata atau di biro gitu, Kak. Terus tadi kan di jalur PMDK itu ada jalur lain nggak sih Kak? Kayak misal jalur mandiri gitu buat daftar di D3 itu? Kalau di D3 itu pendaftarannya ada lewat, kalau nggak salah ya, ada lewat PMDK sama seleksi mandiri. Gitu, Kak. Terus selama pandemi ini kegiatan kuliahnya gimana? Kan udah juga mahasiswa akhir, pasti ada KKL, terus magang gitu buat D3 gitu gimana? Kalau untuk KKL, sampai saat ini sama sekali belum bisa dilaksanakan. Kan kalau kemarin itu kita sebenarnya KKL semester 4 sudah bikin acara ke Karimun Jawa, tapi ya karena adanya corona itu jadi ditiadakan. Terus untuk KKL semester 5 juga sepertinya ditiadakan. Terus kalau untuk misalnya kuliah praktek itu diganti sama tugas kuliah online. Kalau misalnya magang itu per mahasiswa mengajukannya sih masih sama ya tahapnya. Cuman kan kalau magang itu bisa lewat jalur daring atau luring, itu tergantung permintaan dari pihak perusahaan tempat magang dan juga mahasiswanya gitu, Pak. Kan tadi ada praktek tuh. Kalau di pariwisata tuh prakteknya apa aja Kak? Boleh tahu. Kalau prakteknya kita juga macam-macam sih sebenarnya. Kan tiap semester itu ada KKL. Semester 1 sampai semester 5 sih lebih dekatnya itu ada KKL. Nah, nanti jadi tiap KKL itu punya proyek yang beda-beda. Misalnya kalau di semester 2 tuh kita ada KKL ke Jogja. Nah, nanti di situ tuh ada, jadi tiap KKL itu kan ada hubungannya sama mata kuliah masing-masing. Kayak misalnya ke Jogja itu mata kuliah bahasa Inggris pemanduan gitu kan. Nah, nanti kita tiap mahasiswa itu dibagi jadi kelompok-kelompok. Tiap kelompok itu kita dikasih tugas untuk
memandu di dalam bus. Jadi selama perjalanan itu kita melakukan on-board guiding gitu, Kak. Nanti kan kita bikin teks, terus direkam, terus nanti itu yang dilaporkan ke dosen sebagai laporan. Dan ada juga, kalau aku dulu sempat ke Malang, kebetulan kalau yang di Malang itu aku jadi panitia juga. Kalau yang di Malang itu kita di sana kegiatannya tuh 3 hari. Nah, di sana tuh sebagai panitia tuh bertugas sebagai tour planner, kita yang nyiapin bus, kita yang bikin itinerary atau rencana perjalanan, kita juga yang booking hotel dan juga makanan, reservasi kayak gitu, Kak. Jadi kan kalau misalnya jadi panitia itu kayak harus lebih tahu aja sih. Dan kita juga survei-survei juga ke sana. Jadi kayak nggak asal ya kita misalnya nemu hotel, kita nggak bisa langsung booking hotel itu. Kita harus survei dulu apakah itu hotelnya murah sesuai dengan pelayanannya, fasilitasnya, kan karena kita juga orang banyak gitu loh. Dan kalau misalnya prinsip pelayanan kan tentu aja kepuasan konsumen itu nomor 1 ya. Nah ya kayak gitu sih, Kak. Nah, kalau kunjungan gitu tuh lebih nekenin ke tempat wisata yang udah lama kayak sejarah gitu atau yang baru-baru ini yang modern gitu, Kak? Kalau itu opsional sih, kan maksudnya tiap destinasi juga ya punya atraksi, punya keunikan sendiri-sendiri ya. Kalau sejauh ini sih aku baru datengin, maksudnya aku dan teman-teman gitu aku baru datengin, kalau di Jogja itu ada kegiatan table manner di Hotel Sahid, terus ke Sindu Kusuma Edu Park itu wisata wahana, edukasi juga, terus ke Monjali, itu kan wisata sejarah ya. Terus kalau yang di Malang itu aku ke Jatim Park, itu juga wisata edukasi, tapi di sana kita juga sharing sama pengelolanya. Jadi kayak kita nggak cuman ke sana datang-datang aja seperti wisatawan pada umumnya, jadi kita juga memposisikan diri kita tuh sebagai mahasiswa pariwisata gitu loh. Terus juga kita datang ke Malang Night Paradise, itu wisata hiburan juga. Lalu kita datang ke desa wisata namanya itu Palawijen. Di sana tuh kita juga diberi kayak pengetahuan gitu loh. Jadi di sana kan cara pengembangan desa wisatanya gimana, awal mula terbentuknya, lalu pengelolaan dan kendala yang dihadapi. Di sana kan kalau Palawijen itu dikelola sama seseorang dan itu mencampurkan masyarakat lokal sehingga juga memberdayakan masyarakat di sana dengan mengangkat kesenian lokal seperti tarian dan kebudayaan topeng gitu, Kak. Berarti jurusan pariwisata juga kayak ingatnya juga harus kuat banget ya, Kak? Kayak buat belajar semua gitu ya. Ya juga sih, tapi kalau pariwisata sebenarnya kuliahnya santai sih, cuman ya serius gitu sih. Kayak nggak cuma jalan-jalan, tapi kita juga harus mengutamakan edukasi gitu loh, Kak. Selama kuliah jurusan pariwisata ini ada kayak kesan-kesan tersendiri nggak sih, Kak? Kalau kesan tentu aja ya berkesan ya, tapi sebenarnya kalau masuk pariwisata tuh ya senang sih, soalnya gimana ya, kuliahnya tuh sebenarnya tuh santai dan juga mata kuliahnya tuh nggak terlalu sulit untuk dipelajari karena kita juga mata kuliah jujur ya, kalau misalnya kita yang nggak suka ngitung masuk jurusan ini ya cocok sih. Contohnya kayak misalnya aku nggak suka ngitung, aku masuk jurusan pariwisata, kalau matkul ngitungnya tuh cuma akuntansi dan itu cuma ada di 2 semester. Jadi kalau di pariwisata itu lebih mengutamakan hafalan dan juga pemahaman ya, kayak jurusan IPS sih. Emang kebanyakan yang masuk di jurusan aku tuh emang IPS dulunya waktu SMA. Sebenarnya ya kesan-kesannya ya seneng, tapi ya karena adanya corona gini jadi maksudnya kurang maksimal gitu. Kan nggak ada prakteknya, nggak ada KKL. Sebenarnya kan kalau diploma itu kan lebih banyak prakteknya ya. Kalau sekarang kurang maksimal aja sih gitu. Berarti kalau misal tadi kan dibilang kebanyakan IPS ya. Berarti kalau IPA pun tetap masih bisa kan masuk situ? Kalau di jalur PMDK aku kurang tahu sih, tapi kayaknya tetap bisa deh. Terus kalau misalnya seleksi mandiri itu kan tergantung. Itu kan soalnya kalau seleksi mandiri kan tesnya sendiri gitu kan,
nggak menggantungkan itu jurusan IPA atau IPS gitu. Tapi kalau sejauh ini yang aku ketahui sih teman-temanku yang PBK itu IPS, Kak. Oh ya, kan siapa tahu setelah menonton video ini kan kayak mungkin ada yang pengen ambil jurusan pariwisata gitu. Terus peluang kerjanya tuh gampang atau sulit gitu. Terus bisa jurusan pariwisata ini bisa masuk ke pekerjaan apa aja? Kalau peluang kerja di bidang pariwisata itu sebenarnya masih banyak banget, soalnya kan ya kita tahu kalau misalnya tenaga ahli pariwisata di Indonesia tuh belum banyak ya, dan juga kalau untuk pengelolaan pariwisata di Indonesia ini sekarang sedang sangat berkembang ya. Jadi kalau misalnya peluang kerja itu ya banyak banget. Kita juga bisa kerja jadi tour guide, jadi tour leader, pengelola biro wisata, kita juga bisa kerja di destinasi, bisa juga kerja di bidang pemerintahan. Kita juga bisa kerja di bandara, di bagian tiketing maupun di bagian ground handling. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh sebenarnya peluangnya banyak banget. Kita juga bisa jadi kayak kita merencanakan sebuah pengembangan desa wisata, kita misalnya datang ke sebuah tempat yang misalnya tempat itu memiliki potensi wisata tapi belum dikembangkan oleh warga sekitar, kita juga bisa kayak kita mengajukan diri kepada masyarakat lokal untuk membantu pengembangan gitu, Kak. Terus ada nggak pesan-pesan buat mungkin yang kelas 12 pengen ambil jurusan ini tuh gitu? Pesan-pesannya biar semakin motivasinya semakin tinggi gitu buat belajar atau gimana gitu. Kalau pesannya buat teman-teman yang pengen masuk jurusan pariwisata ya tentu aja belajar yang rajin. Kalau misalnya kalian mau masuk jalur PMDK juga tingkatin nilai rapot kalian terus, dan juga tetap semangat, jangan lupa berdoa juga. Tapi sebenarnya kalau masuk pariwisata tuh gampang kok, asal kalian semangat belajar aja dan kalian punya rasa ingin tahu yang tinggi. Itu aja sih. Oke, makasih ya Kak buat waktunya udah mau sharing-sharing di sini, hadir di sini, memberi informasi tentang jurusan pariwisata tersebut. Sama-sama, Kak. Oke, sekian obrolan santai bareng Yunita. Semoga informasi yang diberikan tadi sama Kak Penny bermanfaat. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa.